Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Abdillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fa'idatun ala kulli muslimin wa muslimatin amma ba'du. Apa kabar anakku sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Kenapa? Karena belajar adalah merupakan kewajiban baik bagi kaum muslim laki-laki maupun kaum muslim perempuan. Yuk, sebelum kita mulai, sebagaimana biasa kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati pikiran kita. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa zubna fahma. Kita doakan kedua orang tua kita, Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak sekalian, ya, untuk materi PAI kali ini kita sudah memasuki bab keempat, yaitu cinta Rasul Allah sesi pertama. Mengapa Bapak katakan sebagai sesi pertama? Karena insya Allah materi ya bab 4 ini akan Bapak bagi menjadi beberapa sesi. Ya, baik. Kita mulai. Yang pertama, Rasul Allah, artinya Rasul utusan Allah. Siapa mereka yang menjadi utusan Allah? Tentunya orang-orang yang dipercaya oleh Allah, ya, untuk dijadikan sebagai nabi dan rasul. Percaya kepada nabi dan rasul termasuk dalam rukun iman. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada kitab-kitab suci Allah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya, jika kita tidak percaya kepada nabi dan rasul, artinya kita belum dikatakan orang yang beriman. Ya, karena orang yang beriman harus percaya akan adanya nabi dan rasul. Nah, untuk memudahkan, ya, meringankan tugasnya, ya, dalam menjalankan dakwah, dalam mengajarkan ajaran-ajaran yang sudah Allah berikan, ini para nabi dan rasul Allah bekali 4 sifat. Nah, keempat sifat ini wajib ada pada diri nabi dan rasul. Kalau salah satu dari keempat sifat ini tidak ada, maka diragukan kenabian dan kerasulannya. Ya. Sifat yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang rasul atau nabi, jujur, benar. Ya, kalau seorang nabi tidak jujur, tidak benar, maka umatnya tidak akan pernah lagi percaya kepada nabi dan rasul tersebut. Jadi seorang nabi, dia mulai dari sejak ia lahir sampai dia meninggal dunia nanti, ya, tidak pernah untuk berbuat dusta. Ya. Kemudian apa lawannya? Sifat sidik lawannya adalah kizib, bohong atau dusta. Ya. Kemudian yang kedua, sifat wajib yang harus dimiliki oleh seorang nabi dan rasul, amanah, terpercaya. Ya. Seorang nabi harus bisa dipercaya. Sekali lagi, sebab kalau sudah tidak dipercaya, maka umatnya tidak akan pernah percaya kepada nabi dan rasul. Kalau umatnya sudah tidak percaya, maka ajaran-ajaran yang disampaikan pastinya tidak akan diterima
oleh siapa? Oleh umatnya. Nah, lawan dari sifat amanah adalah khianat atau tidak bisa dipercaya. Yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Seorang nabi dan rasul harus menyampaikan apa saja yang sudah diajarkan oleh Allah ya kepada umatnya. Nah, seorang nabi, seorang rasul tidak boleh menyembunyikan ya apa yang sudah diajarkan oleh nabi, sudah diajarkan oleh Allah ya. Makanya semua yang disampaikan oleh Nabi, semua yang disampaikan oleh Rasul, seyogianya itu adalah penyambung lidah atau menyampaikan ajaran yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah kitman, menyembunyikan. Kemudian yang keempat, patonah, cerdas. Seorang Nabi dan Rasul harus cerdas. Kenapa? Kalau Nabi atau Rasulnya bodoh, maka umat akan membohonginya. Ya, lawan dari patonah adalah baladah. Patonah cerdas, baladah artinya bodoh. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita perhatikan, ya, inti dari ajaran-ajaran yang disampaikan para rasul ya, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah kepada rasul dan rasul sampaikan kepada kita, itu intinya ada 3. Satu, keimanan ya. Apa itu keimanan? Meyakinkan kepada manusia bahwasanya satu-satunya Tuhan yang patut disembah adalah Allah. Mengapa demikian? Karena ada manusia yang masih menyembah tapi yang disembah bukannya Allah. Di Jepang contohnya agamanya agama Shinto. Apa yang disembah? Matahari. Padahal matahari adalah ciptaan Allah. Di Yunani apa yang mereka sembah? Api. Sebagaimana yang kita ketahui, sebetulnya api itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Kenapa bukan yang menciptakannya saja yang disembah, tapi malah ciptaannya? Bahkan ada yang menyembah patung atau berhala ya. Ada yang menyembah pohon. Itu semua tidak benar. Satu-satunya Tuhan yang patut disembah adalah Allah. Ini tugas Nabi dan Rasul, yakinkan kepada umatnya ya bahwasanya hanya Allah lah yang patut disembah. Yang kedua, akhlak. Akhlak yang mana? Akhlak yang sesuai dengan Al-Quran atau akhlak yang terpuji. Kenapa demikian? Sebab ya sebelum Allah turunkan Nabi dan Rasul, akhlak manusia itu tidak baik. Akhlak manusia itu bejat. Bayi-bayi perempuan yang baru dilahirkan dibunuh, minum-minuman keras sudah menjadi kebiasaan setiap hari ya. Kemudian pembunuhan, menyiksa mereka yang lemah, kemudian suka membunuh, mengambil hak orang lain. Itu akhlak manusia sebelum Allah turunkan, sebelum Allah utus Nabi dan Rasul. Setelah adanya Nabi dan Rasul, sifat-sifat yang tersebut ya, sifat-sifat yang tidak baik tersebut, akhlak-akhlak yang kurang baik itu semuanya diharapkan terhapus, diganti dengan akhlak yang baik. Tugas siapa? Tugas utamanya adalah para Nabi dan Rasul ya. Kemudian yang ketiga, ibadah ya, pengabdian ya, meyakini bahwasanya pengabdian itu hanya kepada Allah semata. Mengapa demikian? Sebab banyak orang yang mengabdi ya
bukan pada Allah. Ada yang mengabdi setan, ada yang mengabdi jin, ada yang mengabdi makhluk halus, ada yang mengabdi bos, ada yang mengabdi orang kaya, ya, ada yang mengabdi kepada pejabat. Ini semua tidak baik. Ya, ketika datang Rasul, ketika datang Nabi, ya, ini diajarkan, diyakinkan oleh para Nabi dan Rasul bahwasanya satu-satu pengabdian yang paling tepat adalah hanya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian, mukjizat. Setelah Allah bekali, ya, sifat-sifat wajib, sifat-sifat yang harus dimiliki oleh para nabi dan rasul, Allah pun memberikan mukjizat kepada para nabi dan rasul. Bahasa yang mudahnya mungkin senjata pegangan, ya. Nah, nabi dan rasul itu Allah memberikan mukjizat. Apa itu mukjizat? Kemampuan yang luar biasa yang dimiliki oleh nabi atau rasul atas izin Allah, yang semuanya itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa ditiru oleh manusia biasa. Nabi Nuh, Allah kasih mukjizat bisa membuat perahu yang sangat besar, di mana perahu tersebut bisa menghindarkan Nabi Nuh dan pengikutnya terhindar dari banjir bandang. Kenapa dikatakan banjir bandang? Karena banjirnya itu bisa menenggelamkan lautan. Ya. Kemudian Nabi Saleh, Allah kasih mukjizat unta betina yang keluar dari batu, di mana unta betina itu menghasilkan susu yang sangat banyak. Setiap hari, setiap saat unta itu diperas susunya, dimanfaatkan susunya oleh umatnya Nabi Saleh, tapi susunya tidak pernah habis. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim, Allah kasih mukjizat tidak hangus dibakar. Ya. Kemudian Nabi Musa, Allah kasih tongkat yang bisa menjadi ular dan bisa membelah lautan menjadi daratan. Ya, Nabi Muhammad Allah kasih mukjizat Al-Quran. Tapi tentunya semua itu adalah atas izin Allah. Ya, tanpa izin Allah mukjizat-mukjizat tersebut tidak ada manfaatnya. Oke, lanjutnya. Nah, di antara para nabi dan rasul ada 5 nabi atau 5 rasul pilihan, ya, yang dikenal dengan nabi atau rasul ulul azmi. Mengapa mereka diberi gelar rasul atau nabi ulul azmi? Karena mereka memiliki kesabaran yang sangat-sangat luar biasa ketika mereka menjalankan dakwahnya. Ya. Siapa mereka? 1, Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Yang kedua Nabi Ibrahim. Yang ketiga Nabi Musa. Yang keempat Nabi Isa. Dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi, semua rasul dikasih oleh Allah ujian dan kesabaran. Namun kesabaran yang paling tinggi, yang paling besar yang dimiliki oleh para nabi dan rasul ketika menjalankan dakwah, ya, kepada umatnya, menyampaikan ajaran Allah, yaitu 5 nabi tersebut yang diberi gelar rasul ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik anak-anak sekalian, sampai di sini, ya, sesi pertama bab cinta kepada Rasul-Rasul Allah. Mudah-mudahan, ya, dengan apa yang Bapak sampaikan ada ilmu yang bermanfaat untuk kita, ya.
Kita doa kepada Allah semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mengantarkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.